Oleh karena itu mari Tuhan, Engkau terus memimpin kami, membawa kami untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus, menikmati kasih setia-Mu, menikmati akan berkat kemurahan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menyenangkan kami, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, bawa kami untuk senantiasa ada dalam hadirat Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai dengan kuat kuasa-Mu. Seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin kami semua dengan kasih-Mu Bapa. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan kami dan bumi dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terlebih kita mau membalas akan segala kebaikan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan bersorak-sorai dan dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Yeah.
senantiasa memberkati setiap anak-anak Tuhan, terlebih jemaat Tuhan di tempat ini. Kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebab ada sukacita saat kita mau melayani Tuhan. Dan kita boleh bertemu di tempat ini oleh karena kasih daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Sebab bukan dengan kekuatan yang kita miliki kita boleh menghadapi setiap persoalan, problema, masalah. Apalagi saat ini pandemi COVID masih tetap ada, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita selalu percaya bahwa Yesus selalu melindungi kita. Bukan dengan kekuatan yang dapat kita lakukan, karena kekuatan yang Tuhan miliki, Tuhan berikan buat kita
Yesus satu-satunya yang sanggup menolong. Kita percaya akan kuasa firman Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya.
Kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan lewat ibadah kami, lewat kesetiaan kami di dalam kami melayani Engkau pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami, jemaat-Mu di tempat ini, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Kau memberkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar untuk kami membalas akan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak terbatas. Kau sungguh baik Bapa, Kau mengasihi kami. Biarlah setiap pujian penyembahannya kami persembahkan pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami akan menerima akan kebenaran sabda firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membagikan berkat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan urapan yang daripada surga boleh turun atas hamba-Mu. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami, untuk kami boleh menerima akan sabda firman Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami mempraktekkan setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Kami mau belajar melakukan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kami akan sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur sekali. Haleluya. Amin. Tes. Shalom, selamat pagi. Terpuji nama Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini patut kita bersyukur karena negara kita perlahan-lahan mulai berangsur ke arah yang lebih baik, sehingga pemimpin kita dipuji atas penanganan COVID pandemi saat ini, sehingga kita selalu terus berdoa syafaat bagi negara kita, agar pemulihan bagi bangsa kita Allah akan lakukan bagi Indonesia tercinta. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya terus berdoa syafaat, memanjatkan doa kita bagi bangsa kita untuk Tuhan pulih kali ini. Bagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan berjudul Yesus yang terbaik. Ya, inilah renungan pagi hari ini. Bagaimana kita orang percaya mengimani bahwa Yesus itu yang terbaik. Sama seperti kita menggunakan kendaraan, entah itu motor atau mobil, kita suka merek tertentu, misalkan Honda atau Yamaha. Pastilah kita mengenal kendaraan tersebut, ya, meskipun tidak menyeluruh, tapi kita mempercayai. Dalam kehidupan kerohanian kita juga, kita mempercayai Yesus adalah yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan khususnya saat ini di masa pandemi, bagaimana ada suatu statement dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Amerika, namanya Craig Groeschel. Dia mengatakan, jangan izinkan kehadiran masalah membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, jangan izinkan adanya masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, entah keuangan,
entah itu tentang hubungan, tentang masalah lainnya yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan izinkan masalah tersebut untuk membuat kita ragu akan kehadiran Tuhan. Sehingga setiap orang yang menghadapi masalah seringkali fokus terhadap masalah tersebut, dia lupa harusnya fokus tertuju kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Ya, kita ingat bagaimana Rasul Simon Petrus ketika dia mengalami hampir tenggelam, ketika mengalami badai, Petrus fokus terhadap gelombang atau badai yang datang. Dia lupa bahwa rupanya ada Yesus yang sanggup menolongnya. Situasi saat ini juga anak-anak Tuhan banyak yang lupa ada Yesus yang menyertai, yang akan melindungi, yang akan menolong. Sehingga banyak orang percaya yang lupa akan kehadiran Tuhan saat ini, sehingga hanya tertuju fokus hanya kepada masalah. Masalah di saat pandemi ini tentunya sangat kompleks dalam segala aspek kehidupan. Entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, finansial, masalah pekerjaan, sehingga mereka akhirnya tidak fokus pada Tuhan. Kita melihat bagaimana di dalam Alkitab teladan dari Rasul Paulus meskipun saat dia ada di penjara, dia menulis ayat yang sangat terkenal. Bagaimana dia mengatakan, jadi ayatnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak mengenakan, Rasul Paulus bisa menyampaikan bahwa dia fokus pada Tuhan yang dia sembah, dia percaya, dia imani, untuk mata rohaninya tertuju pada Tuhan. Sehingga dia menulis di saat dia berada di penjara, bukan di saat dia holiday atau liburan atau dalam perjalanan, tapi di saat penjara dia menulis ayat ini. Sekali lagi saya akan membagikan bagaimana ada 5 hal mengapa Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita. 5 hal ini menjadi acuan bagaimana kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna. Dia manusia yang seutuhnya dan juga dia Allah yang seutuhnya. Seringkali orang Kristen gelagapan atau tidak bisa menjelaskan kepada orang yang berbeda keyakinan apa yang dia imani, sehingga dia tidak bisa untuk memberitakan kabar kebenaran kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini ada 5 hal bagaimana Yesus terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, lihatlah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita percaya di dalam Alkitab bagaimana di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mengasihi kita secara abadi dalam kekekalan. Seringkali kita harus merenungkan bahwa Allah mengasihi kita. Kita berada di bumi ini bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu ditempatkan di kota Brebes bukan tanpa tujuan. Tentunya ada maksud Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu di kota Brebes ini. Dan seringkali kita mungkin lupa bagaimana Allah terus mengasihi kita setiap hari, setiap tahun, dari hari sebelumnya. Pertolongan Allah selalu terjadi dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Allah mengasihi kita. Sebagian orang mungkin di dalam pandemi ini mungkin ada yang OTG, orang tanpa gangguan, atau juga yang sudah pernah mengalami terkena
virus corona, Tuhan masih beri kesempatan. Artinya Tuhan mempunyai tujuan untuk Bapak Ibu terus bertahan hidup. Di luar sana banyak orang korban jiwa yang sudah, mungkin kita melihat saudara kita, tetangga kita, rekan-rekan kerja lainnya tumbang, ya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Banyak hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tapi yang masih hidup, masih bertahan, diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Artinya Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya dengan hidup yang ada, kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ayat yang lain dikatakan bagaimana di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa Allah mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia yang jahat ini tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Yang kita dipilih oleh Allah, mungkin kita berterima kasih kepada Allah kita yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem dan tujuannya untuk mengorbankan nyawanya untuk kita beroleh keselamatan. Patutlah kita bersyukur Bapak Ibu ya. Dan macam agama lain tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan tentunya iman kita tidak tergoyah meskipun banyak pengacara yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia biasa atau hanya sebagai orang yang diutus oleh Allah. Kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah juga, sebagai Trinitas, Tritunggal dari oknum pribadi Allah. Sekali lagi kita bersyukur Allah itu baik. Allah selalu mengasihi kita dalam segala keadaan, maupun ketika kita berdosa juga Allah tetap mengasihi kita. Dia masih memberi kesempatan ya. Lebih baik kita berdosa saat di bumi ini diinsafkan Tuhan ya. Jika mungkin sebelum mati kita diberi sakit penyakit untuk ada waktu untuk kita insaf ya, daripada nanti ketika kita berdosa atau nyawa kita sudah terangkat, itu sangat tidak mengenakan. Pasti tujuannya neraka Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sadar bagaimana Allah mengasihi kita unconditional, tanpa syarat. Dan yang kedua yaitu lihatlah rencananya yang besar. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, sekali lagi rencana dalam kehidupan kita yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah adalah hal yang luar biasa. Pernah saya sampaikan bahwa Allah itu sebagai sutradara ya, seperti film Bapak Ibu ya. Allah adalah sutradara yang agung, yang membuat film kehidupan kita ya, memberi waktu kita hidup 70, 80 tahun, 90 tahun, dan saudara yang menentukan sebagai tokoh protagonis ya. Dalam kehidupan kita muncul ya tokoh-tokoh antagonis ya, yang mungkin melemahkan kita, mengintimidasi kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Pasti ada muncul hal tersebut. Tetapi pada akhirnya Allah menginginkan kita happy ending ya. Sehingga ketika kita melewati segala masalah, badai, padang gurun yang kita hadapi, khususnya saat pandemi ini Bapak Ibu, banyak anak-anak yang tumbang imannya. Mereka lupa akan tujuan penciptaan Allah pada manusia untuk dia menyembah kepadanya. Tetapi saya, manusia akhirnya lebih suka mencari hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu patutlah Bapak Ibu bersyukur ada suatu kehormatan Bapak Ibu untuk datang ke rumah Tuhan, melakukan kewajiban untuk mentaati, untuk mengkuduskan hari Sabat, dan Allah sangat disenangkan hatinya. Kita bersyukur bagaimana
di pandemi ini kita masih bisa bernafas, masih sehat, masih bisa makan, semuanya lengkap. Artinya Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun di luar sana masih banyak orang yang mungkin tersengal-sengal nafasnya, masih memakai tabung oksigen, dan oksigen itu sangat mahal Bapak Ibu. Tapi kita dengan luasa menghirup oksigen. Artinya saudara masuk dalam rencana Allah, bahwa Allah akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti Ayub ya, ketika dia mengalami masa penderitaan, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut kepada Allahnya, karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Sehingga ketika dia bertahan, dia mengakhiri happy ending dengan yang kita tahu bagaimana di kitab Ayub. Dia bisa hidupnya happy ending dengan baik, meskipun berbeda dengan istrinya ya, yang akhirnya berubah kepercayaan keteguhan hatinya pada Allah, tapi suaminya Ayub tetap bertahan sampai garis akhir. Ya, inilah bagaimana gambar. Seringkali kita punya rencana dalam hidup ini ya, maunya mulus-mulus saja ya, diberkati Tuhan, sehat selalu ya, tanpa ada gangguan apapun ya. Tetapi rencana Allah, perhatikan di bawah bagaimana kita harus berliku-liku ya. Ada melewati lembah ya, lembah air mata, tidak ada suatu keceriaan atau suatu kegembiraan yang Bapak Ibu alami. Tapi inilah yang Allah proses kita harus terima. Kadang melalui rencana Allah yang tidak mengenakan, kita harus bisa menghadapi dengan kesiapan dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya sebagai orang percaya, kita harus bertahan, kita harus move on, kita harus struggle untuk bertahan menghadapi segala keadaan suka maupun duka ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala pergumulan, masalah yang dihadapi, cita-cita ke depan, kita harus serahkan kepada Allah, sehingga Allah dilibatkan dalam perencanaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 hal bagaimana untuk orang percaya tahu kehendak Allah. Ya, apapun yang rencana Bapak Ibu lakukan, harus tanya sama Tuhan, harus pertimbangkan kepada Tuhan, apa menjadi perkenanan Tuhan atau tidak. Inilah kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan kuasa Allah, kehendak terjadi, pasti ada kuasa Allah yang akan membantu Bapak Ibu kehendaki. Sehingga ketika yang terakhir, waktunya Tuhan yang akan Bapak Ibu terima ya. Kita tidak bisa menentukan, Tuhan saya minta A dalam tahun ini, saya minta B dalam tahun ini. Belum tentu Bapak Ibu terjadi. Tetapi kalau waktunya Tuhan 1 atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kairos-nya Allah sendiri yang menentukan. Jadi setiap cita-cita, keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian akan selalu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya? Apakah kita berkenan apa yang kita rencanakan? Teruslah minta pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, lihatlah kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 3 dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sekali lagi, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jadi meskipun manusia tidak setia,
tidak taat, tidak patuh. Tetapi Allah tetap setia melalui di dalam janji-janjinya yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, ada ribuan janji-janji Allah yang Tuhan akan lakukan bagi orang yang percaya. Tapi janji-janjinya tidak semua orang bisa mendapatkan, karena kita harus benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa apabila Allah yang setia, setiap doa pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap setia. Kita pegang teguh janjinya, dan kita tetap di jalurnya Allah selalu. Kita tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi kita di jalurnya Allah, sehingga Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, orang percaya dan orang yang benar. Yang keempat, yaitu bagaimana kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik, Tuhan yang luar biasa dan tidak pernah berubah. Jadi ada lagu zaman dahulu dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya, inilah pernyataan bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, Allah yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Tuhan mempunyai atribut dari keilahiannya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Ya, Dia sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi dengan luar biasanya Allah, kita sebagai orang percaya saat pandemi ini tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah gentar dengan keadaan situasi yang mungkin tidak mengenakan saat ini. Kita percaya bahwa Allah yang luar biasa sanggup menolong kita, sanggup akan melindungi kita, sanggup akan memberikan pertolongan bagi orang yang meminta pertolongan kepadanya. Dan di dalam Ibrani sekali lagi 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik sekarang maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir sekali lagi, yang terakhir, Tuhan melindungi umatnya. Ayat ini yang mungkin sering kita membaca atau mendengar di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan gubuk pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi sekali lagi kita percaya Allah akan melindungi kita. Ya, jadi meskipun sebagian orang sudah pernah terjangkit dengan virus corona, bukannya tidak dilindungi Bapak Ibu, tetapi Allah tetap melindunginya. Allah akan membuktikan perlindungan Allah itu sempurna. Jadi apabila seseorang terkena dan diberi kesempatan hidup pada Tuhan, oleh Tuhan, bahwa Allah membuktikan Dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang melindungi sehingga tidak terluput, tidak terjadi kematian. Dan patutlah bersyukur sebagian orang mungkin sudah pernah mengalami OTG maupun terjangkit corona, diberi kesempatan pada Tuhan untuk melanjutkan hidupnya. Artinya bahwa ada tujuan misi khusus yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidupnya, sehingga dengan hidup yang diberi kesempatan oleh Tuhan, Bapak Ibu lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan segala talenta yang Bapak Ibu terima lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah yang ingin disembah, ya Allah yang ingin dimuliakan, kita harus memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, bagaimana Tuhan melindungi umatnya, kita akan selalu berdoa pada saudara-saudara kita, tetangga kita, maupun sidang jemaat Tuhan yang lain, untuk selalu dalam perlindungan Allah.
tetapi kita jangan mencobai Allah. Ya, kita mungkin sembrono dalam protokol kesehatan sehingga kita sembrono. Ini sama saja mencobai Allah. Tapi kita harus ingat untuk kita menjaga terus protokol kesehatan dengan baik. Dan selalu saya tekankan bagaimana kita harus apabila menerima vaksin yang kedua maupun yang ketiga, kita harus berdoa memberikan kesehatan, kekuatan sehingga tidak ada keluhan atau komplikasi lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima vaksin pertama dan siap menuju vaksin kedua. Teruslah berdoa pada Tuhan untuk tetap dalam perlindungan Allah. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah lewat Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna. Dia tidak pernah mengecewakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu menyertai kita. Apapun kondisi saat ini Bapak Ibu, nyatakan isi hati dalam doa. Tetap minta, tetap fokus pada Tuhan untuk memampukan kita menghadapi situasi apapun saat ini. Kita akan nyanyikan lagu Yesus cinta Kau sebagai pengakuan kita bagaimana kita mencintai Tuhan dalam hati. Tidak hanya tahu Tuhan Yesus saja, tetapi kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam hati, Bapak Ibu. Mari sidang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita nyatakan melalui bagaimana Bapak Ibu meresponi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, agar kita selalu fokuskan kita diri kita kepada Tuhan.
Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menjaga, memelihara, melindungi kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Sampai dengan detik ini kami boleh berada sebagaimana yang kami ada. Kami berada dalam tubuh yang sehat dengan kekuatan penuh sukacita. Semuanya karena anugerah kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami tidak dapat membalas akan segala kebaikan Tuhan, namun hanya dengan pujian, ucapan syukur yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Tanamkan benih firman di dalam hati kami, agar supaya hari-hari ke depan kami selalu tetap berada di dalam jalur-Mu Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah namamu untuk selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.